wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik mahasiswa mahasiswi hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita cek dulu kondisi ruangan kita bagaimana? Aman? Steril, Pak. Kursi lengkap semua ya? Lampu hidup semua ya? Kalau semua dah aman, kita mulai kuliah hari ini. Pertemuan pertama mata kuliah kita elemen mesin. Jadi biasanya sebelum kita mulai kuliah, kita paparkan dulu RPS kita, apa yang mau kita sampaikan di semester ini, sehingga nanti adik-adik mahasiswa tahu arah kemana ya. Step by step kita pertemuan pertama, minggu pertama apa judul teorinya, minggu kedua apa gitu. Baik, ini Bapak akan menjelaskan dulu materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan RPS kita. Coba adik-adik lihat nih RPS kita yang di Politeknik Aceh ya. Saya sebagai dosen pengajar ya, Nilfahmi, ini koordinator kita Pak Ramaisan, dan itu kedua prodi kita Ibu Rizky ya. Jadi capaian pembelajaran yang akan kita sampaikan di sini ada, semua sudah kita tulis, kita sampaikan sekarang. Tujuannya adalah yang pertama, kita semua harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah pasti, ya kan? Setiap umat itu harus bertakwa. Kemudian pokok materi yang akan kita sampaikan di sini kita sudah jelas. Untuk minggu pertama, coba adik-adik lihat semuanya. Minggu pertama kita akan membahas teori kita tentang elemen mesin. Nah, jadi sehingga adik-adik nanti tahu apa itu elemen mesin, ya kan? Ada yang tahu adik-adik mahasiswa elemen mesin itu apa? Belum ya? Belum. Baru bergabung di Politeknik Aceh. Mungkin sebelumnya dari SMA, ada dari SMK, ada dari MAN dan sebagainya ya. Setelah kita bergabung di Politeknik Aceh ini, Bapak berharap kalian tahu semua tentang dunia elemen mesin. Apa-apa saja itu elemen mesin. Ya. Jadi elemen mesin, secara sebelum kita masuk ke teori, saya bahas ini dulu. Yang pertama, pertemuan kita tentang elemen mesin. Kedua, minggu yang kedua tentang apa? Minggu kedua? Apa? Coba lihat di RPS kita apa? Nggak nampak ya, kecil ya tulisannya, karena mungkin jauh ya. Nah, di fokus kita juga agak ini, nanti kita usahakan di fokus yang lebih bagus lagi dipakai di sana ya. Oke, ini berarti kita bahas minggu pertama tuh elemen mesin. Nah, dah. Sekarang kita lihat materi kita elemen mesin. Elemen mesin materi kita hari ini. Ini yang minggu pertemuan yang akan kita belajar ya, yang akan kita pelajari. Nah, coba adik-adik mahasiswa semuanya diperhatikan. Ini minggu pertama kalian bergabung di ini apa nih? Belajar mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui tentang dunia elemen mesin. Apa itu elemen mesin? Nah, ini dia elemen mesin. Elemen mesin ini semua elemen-elemen yang ada dalam mesin yang akan kita belajar nanti di jurusan mekatronika. Nah, oke? Pada ini semua elemen mesin, ada puli, ada gear, ada poros engkol, ada pegas, ya, ada bearing, ada semuanya. Mungkin selama ini adik-adik di SMA belum pernah melihat dunia seperti ini, ya. Mungkin juga yang dari MAN. Nah, begitu adik-adik dapat gabung di Politeknik Aceh ini, kita semua elemen yang ada di mesin kita pelajari. Nah, sehingga nanti kita lebih kaya ilmu dengan mesin ya. Yang pertama ini yang termasuk elemen mesin: baut, pena, pegas, poros, kopling, roda gigi, rantai, bantalan, seal dan sebagainya. Adik-adik ini kan punya Honda semua, punya motor semua, punya Honda. Di Honda itu kan ada rantai itu. Nah, itu termasuk apa? Elemen mesin. Ada juga ini. Nah, ini poros engkol. Ini ada di dalam mesin mobil. Nah, ya, yang waktu apa nih putaran mesin yang dikonek ke piston. Yang naik turun tuh, poros engkol namanya. Oke, sip ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Dalam pemilihan penggunaan elemen mesin ini ada beberapa jenis. Ada elemen pengikat, ada elemen pemindah daya, ada elemen penyangga, dan ada elemen pelindung. Nah, ini dia tetap dengan elemen mesin, tapi ada hubungannya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya sebagai pengikat, elemen pengikat,
ada tugasnya sebagai elemen pemindah daya dan ada tugasnya sebagai elemen penyangga untuk menahan saja dia elemen mesin. Ya, sip ya. Kemudian sebagian besar kita lihat di sini aplikasi pembagiannya elemen mesin. Jadi rumahnya itu satu elemen mesin di besar. Jadi elemen mesin ini dibagi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok pertama kita lihat elemen pengikat. Yang tadi kita lihat tuh, elemen pengikat fungsinya dia untuk mengikat. Oke. Nah, yang fungsi pengikat dia juga dibagi dua lagi. Yang pertama mur tahu mur? Ya, untuk baut lah. Kemudian pena, kasa, areng, penahan. Dia kelompok sebagai yang dapat dilepas. Oke. Yang tidak dapat dilepas, ini seperti keling, paku keling yang kalian repeat selama ini. Perikat, solder, las. Setelah las bisa dibuka nggak? Tidak bisa, harus jadi harus dirusak dari lagi. Kemudian elemen pemindah daya, kayak poros, rantai ya. Kemudian roda gigi, sabuk dan lain-lain di bawah. Kemudian elemen penunjang ini katup, pelumas, lubrication dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan? Tidak jelas? Paham? Masuk ke logika kalian kan? Ini yang Bapak harapkan. Jadi setiap mata kuliah ini Bapak berharap kalian lebih semangat dari saya. Oke? Kalau tidak ngerti langsung tunjuk tangan. Pak, belum ngerti. Tolong diulang sekali atau dua kali lagi. Jangankan 2 kali, 5 kali pun kami siap mengulang. Oke. Adik-adik kita ini paham. Paham apa itu elemen mesin. Oke ya. Next ya. Nah, jadi setelah itu kita memahami ulir. Apa itu ulir? Nah, ulir ini atau bahasa Inggrisnya thread atau drag, dia pengikat. Ulir pengikat antara ini benda, ini benda-benda, ini dua benda dicolok morak bautnya ke sini, diikat di sini sehingga dia tidak bisa bergerak. Itu ya. Ini contohnya di ragum. Yang ragum yang adik-adik sering praktek waktu praktikum di sana. Ini ragum kita nih. Ini diikat pakai baut. Pakai muat kikir ya, ragum itu. Kikir ini. Ini kikir, ragum tuh yang di meja. Ya. Oke, Pak. Penjepit, betul. Ya, mantap kali. Tahu berarti ya penjepit ya. Nah, ini ulir yang di mesin bubut yang kalian sering putar. Maju mundur, eretan di mesin bubut. Ada kan? Ada. Ini transporter namanya. Ini mesin bubut. Inilah dunia kita, dunia kalian yang sering main nanti. Di sini cewek cowok sama. Satu hari kita 8 jam berdiri. Ada ngikir, ada yang bubut. Tuh nggak ada cerita dulu. Jadi kita orang mesin ini, politeknik ini dituntut untuk kerja di perusahaan. Jadi kita pagi masuk apel, habis itu kerja, siap kerja istirahat, kemudian siap istirahat, masuk lagi sampai jam 4. Itu yang kerja ngelas terus. Yang bubut terus dari pagi sampai sore. Yang ngelas, yang ngikir juga seperti itu, ya. Nanti adik-adik akan tahu di saat praktikum kita. Ya, ada praktikum, las itu baru terasa. Pertamanya kalian bilang lelah, kedua sudah mencintai pekerjaan. Ketiga nggak perlu lagi kami kontrol. Setiap pagi kalian udah tahu tugas siapa, yang ngikir, yang bubut segala macam. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau udah paham, kita next. Ini ulir ada kode-kodenya, ada D diameter, D ini adalah diameter, D2, D1 ini diameter, ada H tinggi profil ulir, ada P besar ulir, beta sudut profil ulir, di ulir nanti ya. Di ini kita main nanti dengan mesin bubut. Nah, ini kita bubut semua, kita bawa ulir. Ini tentang ulir juga, ulir. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan di ulir ini ada istilah. Ulir ada istilah ulir normal atau kasar, ada ulir halus. Dan di sini ini yang penting. Kalau di dunia ulir, dunia bubut, ini poin paling penting. Perlu digarisbawahi atau di stabilo. Kenapa? Untuk membuat ulir kita harus tahu M6 kali 0,75. Jadi bahasa ini kita harus tahu dulu. M ini menandakan ulir metrik. Ya, oke. Kemudian 6 ini adalah diameter luar ulir. Misalnya ini ulir, ambil garis sorong kita ukur, ya, diameter luar itu adalah namanya ini, misalnya ukurannya 6.
atau 10. Di sini 10 dibuat, ini kebetulan 6. Ya, 6 dibuat. Kemudian X ini pemisah. Pemisah adalah M 6 kali 0,75. Kemudian 0,75 adalah ukuran pisar ulir atau istilahnya sisir ulir. Gigi-gigi ulir yang kita ambil malnya, ukurannya, sehingga kita tinggal setel ukuran bubuk segala macam tinggal jadi. Nah, ya paham itu ya? Inilah gambar simulasi hasil kita buat ulir pakai mesin bubut. Nah, ini ulir juga masih bahas ulir. Ini ulir. Nah, ini ulir segitiga. Nah, ini ya. Ini masih juga dalam bentuk-bentuk ukuran geometri profil ulir. Oke. Nah, ini kita lihat ulir. Jadi ulir ini banyak contohnya. Ini yang mengenai paku keling nih. Nah, ini paku keling yang rivet yang sering kita pakai. Ada baut, ada bentuknya model Philip, baut alur, ada baut infus. Nah, ini baut untuk fungsian untuk memagar, ini baut penahan, ini baut penutup. Oke. Ini materi minggu pertama banyak nih. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk mendengar ya. Juga siap kita belajar teori, penjelasan, pembahasan dan Bapak sampaikan. Nanti kita kasih sedikit tugas di rumah untuk kalian bisa mereview lagi yang kita belajar hari ini, ulang-ulang. Ya. Nah, ini kalau di sini mungkin kalian nggak fokus. Ada kadang-kadang nanti yang bermasalah dengan cinta gitu ya. Jadi inilah jenis-jenis lain kita lihat. Nah, ini ada cincin, ada ring pengikat, ada ring punggung, ada ring pegas, ada ring berdiri luar. Banyak sekali bentuk ya. Nah, ini ada tang. Di sini kita lihat bentuk tang kita pasang cincin. Ini yang sering kita pakai di poros Honda atau mobil, di poros ini pasang si klip sini kan ada gear tuh yang di bak Honda tuh yang di bagian oli. Nah, ini sering pakai ini. Oke, mungkin ini materi untuk hari pertama sudah Bapak sampaikan dengan terstruktur. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selesai ya di slide yang ini. Terus sebelum kita mengakhiri, apakah adik-adik mahasiswa atau mahasiswi ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas, siap kita belajar ini. Nanti Bapak kasih 5 soal saja. Siapa? Untuk kalian di rumah, supaya bisa mereview kembali teori yang Bapak berikan hari ini. Nah, oke. Di saat pertemuan minggu kedua, kalian kumpulkan dulu tugasnya pagi, kemudian baru kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Mari kita tepuk tangan bersama.